Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rupi Hayani. Saya bekerja di Taiwan sudah 1,5 tahun kurang lebih. Kemarin saya terkena penyakit. Intinya saya mau bercerita tentang pengalaman pribadi saya di sini. Kemarin saya terkena penyakit. Jam 9 saya bekerja. Saya langsung sesak nafas. Dan jantung saya berdetak kencang. Terus ya kayak mau pingsan gitu. Lalu saya dibawa ke UGD. Dikasih infus. Tapi yang anehnya ini, ketika saya di ronsen, kaget. Pokoknya jantung, organ tubuh semua dicek. Nah itu, hasilnya normal-normal saja. Saya pun bingung, apa yang terjadi pada diri saya? Kenapa kok bisa begini? Rasa cemas itu semakin ada. Pokoknya penyakit saya ini sejuta rasa. Sesak napas, perut kembung, sering sendawa, terus otot-otot berdenyut semua. Ya pokoknya semua rasa itu ada di situ. Jadi saya browsing gini. Ciri-ciri penyakit jantung, ciri-ciri penyakit paru-paru, ciri-cirinya saya browsing. Akhirnya saya malah nambah cemas, malah sama takut. Saya pun periksa, ngecek lagi ke rumah sakit yang lain, coba. Ya hasilnya sama juga, itu doang, uang yang habis. Kesembuhan sama juga. Terus saya berpikir lagi, ada apa dengan diri saya? Lama kelamaan saya melihat satu konten di YouTube, namanya siapa ya, Kang Rohimat atau siapa, pokoknya lupa saya. Dia pun ciri-ciri penyakitnya mirip-mirip sama saya, tapi bedanya yang saya alami cuma sesak nafas dan jantung berdebar. Rupanya pola pikir, atau disebut itu GERD sama anxiety atau apa itu, saya lupa. Jadi ini 70% ini, 30% dari dalam organ tubuh kita. Sebenarnya sedikit penyakit dalam tubuh kita, tapi yang membuat ruwet dan membuat cemas, membuat segala-galanya ini di sini. Dan sebenarnya penyakit ini itu tidak berbahaya, tergantung kita, tergantung pikiran kita. Pokoknya hindari stres lah intinya. Saya yakin banyak orang yang seperti saya. Banyak orang yang seperti saya. Saya sekarang pun belum sembuh 100%, paling 50% ya. Masih ada banyak rasa cemas. Cuma saya lawan. Intinya banyak istighfar, banyak berdoa, perbanyak sholat, beribadah lah. Jangan tinggal sholat 5 waktu. Itu intinya. Dan yang paling utama, kita berserah diri kepada Allah. Itu bagi umat Islam. Tapi kalau bagi umat yang lainnya ya serah masing-masing. Dan saya yakin banyak orang yang seperti saya. Penyakit ini nih, kalau katanya, kalau tidak bisa mengantisipasinya, tidak tahu ilmunya, bisa puluhan tahun
nggak sembuh dan nggak sembuh, pokoknya dan nggak bisa sembuh. Cuman penyakit ini belum ada kasus katanya kematian ya diakibatkan penyakit ini. Waktu itu saya ketakutan yang berlebihan, rasanya besok saya mau mati, sampai saya minta maaf sama istri, sama ayah, sama ibu, yang mertua, sama yang lain-lainnya lah. Saya minta maaf sama mereka karena saya merasa mau mati. Saya pusing semuanya yang ada di HP saya, yang konten misalnya tontonan yang nggak baik, pokoknya saya apain semua karena rasa takut itu. Intinya gini aja lah, kalau ada yang punya penyakit seperti saya, contoh sering keliengan, perut begah, sering sendawa, nyeri dada, nyeri ulu hati, itu pasti asam lambung lagi naik. Penyebab utamanya adalah stres, pikiran kita, itu penyebab utamanya. Jadi intinya hindari stres, banyak berdoa, banyak beribadah, itu aja. Insya Allah kita akan sembuh dengan sendirinya. Aku berbicara pengalaman saya sendiri, ya saya sendiri sekarang yang aku jalani. Saya berusaha untuk kerja seperti biasa lah, walaupun kadang-kadang ada rasa takut itu muncul, tapi saya lawan karena pikiran kita yang mengendalikan itu kita, bukan yang lain. Jadi yang punya penyakit seperti saya, yang ciri-cirinya seperti saya, ya udah jangan takut. Ini penyakit nggak berbahaya kok. Ini dan kita harus percaya ini teguran atau bahasa bagus, hidayah dari Allah supaya kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Yakinlah aja itu, karena semua apa yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil. Saya percaya itu. Intinya jangan tinggalkan sholat, kewajiban kita kepada Tuhan, pada Allah, itu aja. Insya Allah penyakit kita akan lebih baik, lebih bisa dikendalikan sama kita sendiri. Sebab penyakit ini 70% itu ya di sini, bukan di sini. Kalau ini kita sehat, berpikiran positif terus, cepat sembuh. Tapi kalau kita takut, ke jantung ini, paru-paru ini rasa sedikit, ini jangan-jangan kanker, jangan-jangan mengenal di sini, ya udah, pokoknya buang rasa semua seperti itu, pemikiran seperti itu dibuang. Dan sekarang kita berpikir positif bahwa penyakit ini penyakit tidak berbahaya. Buang jauh-jauh pemikiran yang negatif. Itu aja. Semoga yang menonton ini bisa termotivasi dan juga bisa sembuh. Kita sama-sama saling mendoakan yang punya penyakit ini bisa sembuh. Itu aja sekian dari saya. Tunggu video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.